Jadi sebelum saya banyak bicara di sini, perkenalkan terlebih dahulu saya Ainur Rahmatrianti dari Universitas Negeri Surabaya. Ayah bunda tahu nggak tujuan saya kesini ini mau ngapain? Memberikan ilmu. Ilmu apa itu bunda? Tentang parenting. Oke, benar banget. Dengan bunda siapa? Bunda Fitri. Oke, Bunda Fitri. Jadi di sini saya mau bicara tentang strategi komunikasi efektif untuk membangun jembatan hati antara orang tua dan anak. Bunda dan ayah di sini sudah punya anak semuanya kan? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang anaknya lebih dari 5 bunda? Saya. Masya Allah. Gimana bunda mengurusnya? Alhamdulillah. Sampai saat ini sih baik-baik saja. Rame selalu. Masya Allah, keren memang. Parentingnya berjalan berarti bunda. Oke, langsung saja. Di sini ayah dan bunda siapa yang punya problematika ketika anaknya itu dibilangi itu tidak mendengarkan, acuh. Pasti ya bunda ya, ayah dan bunda. Karena dulu mungkin kita sebagai anak juga seperti itu. Nah, kadang gitu ayah dan bunda kesel nggak sih dengan perilaku anaknya yang tidak mendengarkan instruksi dari ayah dan bunda? Iya, cepet banget apalagi kalau kita capek ya bunda. Tapi jangan sampai dipukul ya ayah dan bunda, karena itu tidak boleh, itu kekerasan. Nah, ini anak itu kadang sudah dibilang berkali-kali, kok tetap tidak mendengarkan ya. Nah, tadi kan ayah dan bunda sudah menjelaskan, oh saya pernah anak saya, tapi saya himbau jangan dipukul, jangan menggunakan kekerasan. Nah, di tengah kesibukan sehari-hari, komunikasi itu seringkali berubah menjadi memberi instruksi. Jadi secara tidak langsung, ayah dan bunda itu tidak mengkomunikasikan dengan anak, tapi sekedar memberikan instruksi. Padahal dari sela-sela kesibukannya ayah dan bunda yang kerja setiap hari pulang sore, anak itu hanya perlu untuk difahami. Tapi jenengan ini lebih ke kayak, ayo itu makan, cepetan dong makan. Nah gitu. Padahal mereka cuma, kamu sudah makan nak. Nah lebih ke arah diajak ngobrol, jangan instruksi. Karena kembali lagi yang dibutuhkan sama anak itu adalah sebuah perhatian dari orang tuanya. Apalagi kalau ayah dan bunda ini karir semua ya, seperti itu. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya, kebanyakan di dalam keluarga di Indonesia ini komunikasi itu bukan sekedar bicara. Jadi komunikasi di Indonesia itu hanya sekedar formalitas. Yang penting saya memberikan ngobrol sama anak saya memberikan kewajiban saya menyekolahkan, saya mendidik, memberi makan. Nah, itu semua nggak benar ya bunda. Jadi komunikasi itu juga salah satu jadi indikator penting bahwa kita itu mampu untuk mengasuh anak kita. Di sini ada komunikasi bukan sekedar bicara. Nah, komunikasi keluarga ini merupakan proses penyampaian pesan dari hati ke hati secara sadar. Secara sadar maksudnya itu antara ayah, bunda kepada anak itu sama-sama sadar. Ayah itu pengen kamu seperti ini loh nak. Nah, ayah dan bunda juga mendengarkan, tapi aku maunya seperti ini ayah bunda. Jadi tidak ada paksaan, saling memahami dari hati ke hati. Kemudian tujuannya itu bukan sekedar anak itu manut aja, patuh aja, itu enggak. Untuk membangun hubungan yang harmonis. Jadi kalau sama-sama ngerti, komunikasi itu makin lancar, makin baik, itu mudah untuk dipahami. Anak itu paham maksudnya ayah dan bunda itu misalnya nyuruh belajar yang benar, belajar yang giat itu, oh ternyata ayah dan bundaku ini ingin aku menjadi orang yang sukses biar aku nggak kesusahan kelak. Nah, ketika maksud itu sudah dijelaskan kepada anak dari hati ke hati, anak itu jadi ngerti seperti itu. Nah, terkadang di dunia nyata kebanyakan itu hanya orang tua yang ingin didengar. Bener nggak ya bunda? Benar. Pernah ngerasa kayak gitu? Iya. Pokoknya sampai rumah itu anaknya perlu mendengarkan saya saja. Pernah? Nah itu salah ya bunda. Terkadang walaupun anak itu juga manusia, dia punya kehidupan, dia punya karakter. Nah dia juga ingin berbagi. Jadi tidak hanya ayah bunda yang ingin didengarkan, kadang anak juga ingin didengarkan. Nah komunikasi itu 20% itu bicara secara verbal,
tapi 80%-nya itu mendengarkan dan memahami. Jadi komunikasi di sini itu tidak hanya ngomong, tapi juga memahami dan menerima. Itu termasuk dari bagian komunikasi. Selanjutnya ada 3 pilar utama komunikasi yang paling efektif. Nah, menurut ahli, kalau bisa dilihat di sini kan ada 3 pilar. Atasnya ini ketahanan keluarga ya Bunda. Nah, pilar pertama itu membangun kedekatan. Nah, membangun kedekatan ini gunanya apa sih Kak, Mbak? Nah, untuk menciptakan rasa aman yang mendalam agar anak itu memiliki semacam batasan ketika menghadapi tantangan di luar rumah. Dia tahu ada support yang menanti dia di rumah, seperti itu. Jadi dia tidak merasa tidak pede, itu tidak, karena orang tuanya sepenuhnya itu support dia. Kalau ayah bunda tahu sering ada anak-anak yang dibully, sering ya ayah bunda ya, nah itu mungkin karena kurang support dari keluarga juga. Makanya rasa kepercayaan dirinya itu rendah, akhirnya dia tidak bisa survive di dunia luar. Yang kedua ada pilar yang kedua itu anak merasa dihargai. Nah, ketika anak itu merasa dihargai, nah itu membangun harga diri mereka. Harga diri mereka itu jadinya kayak, oh ternyata ayah, mama itu mendengarkan aku tuh nggak sesepele itu kok di mata mereka. Aku tuh penting, pendapatku itu penting. Kadang kalau saya lihat ya bunda di beberapa case, mungkin dulu ayah dan bunda seperti itu. Contohnya ketika orang tua, mohon maaf, bertengkar misalnya. Nah, terus anak bilang kayak, Pak jangan bertengkar sama mama tuh jangan bertengkar. Terus kadang itu ada yang bilang kayak, kamu tuh tahu apa sih? Kamu tuh diem, kamu tuh nggak tahu gitu. Nah, itu menyakiti hati anak. Nah, akhirnya dia merasa aku nggak percaya diri. Orang terdekatku, orang tuaku, madrasah pertamaku saja menolak aku. Bagaimana dengan dunia luar? Nah, itu impact-nya sangat besar. Ketika di dalam keluarga saja gagal, bagaimana ketika di luar? Seperti itu. Nah, mencegah perilaku reaktif atau pencarian validasi negatif. Validasi negatif misalnya ya tadi kan korban bulinya, dia jadi pelaku karena dia merasa ketika dia jadi pelaku, dia itu disegani, dia itu dia dihormati. Nah, rasa itu yang tidak didapatkan di dalam rumah. Yang ketiga, itu ada mengurangi konflik. Nah, ketika komunikasi itu efektif, nah, konflik itu bisa dikurangi. Tidak meminimalisir kesalahpahaman. Seperti yang awal tadi saya jelaskan, anak itu harus tahu maksud orang tuanya itu apa sih kepada dirinya. Jelaskan. Ada anak bertanya, berpikir kritis, itu dijawab ya bunda. Jangan bilang kayak, wis tala, percaya wis tala, manut toh. Jangan. Itu namanya sampean memotong angan-angan anak. Karena anak itu abstrak, pikirannya sangat luas. Nah, mumpung anak Anda bertanya, jawab aja. Sebelum anak Anda tidak bertanya kepada Anda sama sekali. Di sini mengurangi konflik itu jelas untuk meminimalisir kesalahpahaman, perbedaan pendapat, dan menjadi ruang diskusi agar tidak terjadi ketegangan. Nah, ketika 3 pilar ini dijalankan dengan baik, itu akan menimbulkan ketahanan keluarga. Keluarga itu jadi harmonis seperti itu. Kalau zaman sekarang itu ya bunda, sebenarnya komunikasi keluarga ini sangat berperan besar di generasi saat ini. Kalau tahu generasi sandwich, ya itu kan mungkin ya karena komunikasinya kurang dan mungkin kesalahan pola asuh juga. Nah, terus kemudian ada fenomena terkait anak muda yang aku nggak mau menikah, jadi orang tua itu susah, mending aku hidup sendiri. Nah, itu karena mungkin dia menyimpan trauma masa lalu di keluarganya. Ketika tidak didengarkan, ketika tidak dihargai, itu dia simpan dan dia jadikan itu pelajaran hidup, padahal tidak selalu seperti itu. Oke. Nah, tipsnya apa sih ya bunda biar anak itu dan kita bisa deket, kemudian bisa saling menghargai, bisa saling mengerti seperti itu. Nah, menggeser kebiasaan lama. Kalau bunda anaknya pulang sekolah
atau ayah itu biasanya ya kan, kayak capek gitu pulang kerja, terus anaknya pulang sekolah, ayah aku tuh punya cerita loh ayah, hari ini aku tuh makan bakso sama bu guruku. Biasanya kalau anak usia prasekolah 5 tahun 6 tahun itu kan sangat berisik ya, rame maksudnya, sangat banyak sekali ceritanya. Terus ayah ngomong kayak, iya nak, iya wis, ayah capek sambil main game biasanya. Nah, itu dia yang ngerasa kayak sebenarnya ayah ini mendengarkan aku nggak sih, aku ini penting nggak sih, kok ayah main game padahal aku cerita loh, kayak gitu. Nah, itu mulai digeser. Jadi ketika anak itu cerita, dengarkan dan kasih reaksi kayak, oh makan bakso, enak nggak baksonya. Nah, jadi dia tuh nggak trauma untuk cerita lagi. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kurangi nada tinggi dan kata sulit. Biasanya ya ayah bunda, kalau misal ayah atau ibunya itu akademisi, nah ngomongnya sama anak di bawah umur, kamu itu ngerti nggak sih urgensi? Dia nggak tahu ya urgensi itu apa ya bunda. Jadi lebih ke bahasa yang saling dipahami saja, gunakan bahasa yang mudah dimengerti lah, seperti itu. Nah, jangan pakai nada tinggi, karena dia cerita ke ayah dan bunda itu adalah rumahnya. Cerita itu bentuk pulang dari anak, jadi jangan pakai nada tinggi. Ya pun, bagaimana perasaan ayah dan bunda ketika ayah bunda itu mau pulang tapi rumahnya dikunci? Gimana perasaan ayah dan bunda? Sedih kan? Kemudian yang ketiga, jangan langsung menghakimi saat salah. Misalnya iki bunda-bunda iki biasa anaknya bertengkar di sekolah, dipanggil lah sama gurune, bu, pak, anaknya sampe tadi tuh bertengkar, jambak-jambakan ambek kuncune, ngono ya kan. Terus pulang-pulang anaknya dijewer, kamu tuh ngapain sih? Kok bertengkar sama temanmu? Kamu tuh malu-maluin bunda aja, kayak gitu. Jangan ya bunda, ditanyain dulu. Anak berperilaku salah itu diluruskan, jangan dihakimi terlebih dahulu, diberitahu. Nah, bunda misalnya udah cerita ini, oh seperti itu, didengarkan. Nah, bunda aku dicubit duluan, dia tuh lo nakal bunda, dia tuh nyoret tasku gitu. Oh gitu tay, bilang bu guru loh, lain kali gak boleh ya seperti itu, nanti kalau adik bertengkar adik juga sakit, bilang gitu. Jadi saling memahami, jangan langsung samain sebagai orang tua tuh, kamu ini gimana sih, dengarkan dulu penjelasan dia, apa yang mau dia sampaikan tuh dengarkan dulu. Nah, terus yang keempat itu jangan mengabaikan emosi anak. Kadang ini biasanya terjadi ketika remaja. Anak remaja itu kan labil ya bunda ya. Di sini yang mama yang punya anaknya 12 tadi ada yang sudah remaja, mama? Udah ada yang 17 tahun. Oh masya Allah. Nah misalnya pernah nggak kayak anak remajanya itu bilang, ma aku lo sedih ma, aku lo capek ma. Terus tiba-tiba mama bilang gini, kamu kok capek lapo, sekolah kok capek, wis udah nyapu. Sering banget pun, biasanya anak saya itu curhat kepada papanya. Oh, sama papanya. Tapi papanya sendiri tuh berusaha mengerti. Gitu. Jadi lebih dekat dulu, capek apa nak? Sekolah itu gimana? Jadi kita itu nggak langsung, capek apa sih? Nggak langsung gitu. Keren. Emang parentingnya berhasil nih, mama satu ini nih, keren. Alhamdulillah. Jadi mungkin lebih dekat ke papanya ya. Iya. Oke. Nah, jangan mengabaikan emosi anak kayak tadi. Kamu tuh capek ngapain sih? Mau sekolah tok. Mama ini loh yang kerja, papa lo kerja. Baru pulang 2 minggu dari luar kota. Jangan seperti itu. Karena toleransi ketahanan orang itu berbeda-beda. Apalagi kita sebagai manusia itu kan ya sama ya kayak anak kita. Pertama kali jadi orang tua, anak kita juga pertama kali jadi anak. Nah, harus saling mengerti. Seperti itu ayah bunda. Oke, selanjutnya ini langkah pertama, mendengarkan aktif. Jadi ada strategi gimana sih cara membangun kedekatan selain yang tadi. Ini lebih untuk anak-anak ya, ayah dan bunda. Biasanya anak-anak kan ya tadi yang saya bilang, dia itu sangat antusias ya kalau cerita. Yang pertama itu menyamakan posisi tubuh, kayak yang ada di gambar ini.
Jadi menurunkan tubuh itu sampai sejajar. Nah, dengan begitu dia itu ngerasa, oh mamaku ini loh memperhatikan aku sampai detail terkecil. Ayahku ini loh sangat mengapresiasi ceritaku sampai se-effort ini, seperti itu. Terus yang kedua ada singkirkan distraksi apapun, misal lagi nonton TV sampean, terus anaknya sampean datang, ma aku loh, dia berkeluh kesah. Nah, matikan aja TV-nya dulu. Iya apa gimana nah. Oh gitu ta, oh gitu, oh seperti itu, oh sedih. Nah, berikan reaksi yang sama ini kok memperhatikan mereka gitu loh. Jangan mengabaikan mereka. Terus yang ketiga, jangan memotong pembicaraan. Memotong pembicaraan itu emang gak baik ya, ayah dan bunda. Sama seperti kita kalau misal ke orang tua itu kan kayak, kamu loh kok lanceng sih motong pembicaraan. Nah, itu tidak hanya berlaku kepada orang tua saja, itu juga berlaku kepada anak-anak. Hanya saja mereka nggak bisa mengatakan kita itu lancang karena mereka nggak tahu. Nah, seharusnya kita yang sadar bahwa itu sebuah kesalahan, itu sadar, oh ternyata nggak boleh motong pembicaraan orang, kan dia belum selesai bicara. Biarkan dia melanjutkan ceritanya dulu, biarkan dia melanjutkan apa yang ingin ia sampaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Terus langkah kedua, gunakan bahasa yang lembut. Kalau biasanya pakai bahasa yang biasa, standar, ketika dia sedih, ketika dia berkeluh kesah, gunakan, iya gimana sih sayang, ya apa sih anakku, gitu. Gunakan sesuatu yang menyentuh hati mereka. Ketika mereka tersentuh, mereka akan suka rela untuk menceritakan apapun keluh kesah yang ada di hatinya. Nah, terus nada suara, intonasi bicara dilembutkan, maksudnya dengan nada yang lebih rendah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu berikan jeda sebelum bereaksi. Contohnya tadi yang bertengkar, nah itu jangan langsung nyalahkan, lah kamu sih, gitu. Jangan ya bunda. Berikan jeda dulu. Nih, contohnya, pertama tarik nafas bunda. Keluarkan. Ingat, anak Anda itu baru jadi pertama kali jadi anak. Dan tidak memungkiri kalau sampean salah suatu saat memperlakukan dia, ya nggak apa-apa. Jangan gengsi untuk minta maaf karena sampean ya pertama kali jadi orang tua, seperti itu. Terus beri anak Anda itu kesempatan untuk menjelaskan situasi dari sudut pandang mereka. Kayak tadi yang bertengkar, nah, ternyata dia bertengkar itu karena temennya itu nyoret-nyoret tasnya, makanya dia marah, dia bertengkar, seperti itu. Terus selanjutnya validasi perasaannya. Jangan bilang, "Ustaz gitu, kok sedih, wis ojo sedih, gak apa-apa, gak boleh nangis." Sering kan ya bunda kalau gitu, kayak anak nangis cuma gara-gara mainannya dipinjem atau jatuh. Oh iya, biasanya rebutan. Iya, rebutan. Terus mainannya dia itu diambil paksa gitu loh. Jangan dulu nangis gitu. Nah, itu jangan dibilang gak apa-apa dipinjami ya, jangan, nggak boleh. Yang benar itu diakui dulu. Nangis ya, sedih ya, gak apa-apa ya, gak apa-apa nangis dulu. Nanti kalau sudah nangis cerita apa yang adik rasakan, seperti itu. Jangan didistraksi emosinya, biarkan emosi itu keluar. Karena kebanyakan anak-anak yang saya temui itu emosinya terlalu dipendam. Jadi ketika dia dewasa, dia itu cenderung gerusa-gerusu kalau bahasa Jawanya. Jadi hidupnya itu sangat gak enakan sama orang lain karena perasaannya itu selalu dikesampingkan. Perasaanmu nggak penting, Ustaz, temanmu cuma pinjam, kamu jangan nangis. Nah, itu kan mengesampingkan perasaan anak. Nah, terima emosinya terlebih dahulu, baru arahkan logikanya kemana. Kan temannya pinjam, nanti kan dikembalikan, itu kan main adik, nanti kan jadi punya adik lagi gitu. Nah, terus berikan respon positif dan empatik untuk membantu anak itu merasa dihargai, untuk menenangkan gejolak batin mereka. Nah, selanjutnya ada rahasia biologis dan komunikasi. Ketika step-step tadi itu sudah dilakukan, emosi anak itu tervalidasi, anak merasa didengar, kemudian sistem saraf itu bisa tenang.
dari anak maupun orang tuanya. Nah, logikanya itu terbuka, jadi saling tahu, saling ngerti, dan hubungan itu makin erat seperti itu. Kalau ada mungkin keluarga-keluarga yang mohon maaf broken home, kurang harmonis, ini juga komunikasinya itu buruk, karena komunikasi itu jadi salah satu faktor paling penting di dalam keluarga. Oke. Di sini ada praktek bersama. Saya mau kasih study case ke ayah dan bunda. Nah, misal ini situasinya, anak adik waktunya mandi atau belajar, tapi adiknya anaknya menolak untuk berhenti melakukan aktivitasnya, terus mulai kayak tantrum, merengek. Nah, ajak anak Anda untuk mandi atau belajar itu tanpa mendistraksi dari kegiatan sebelumnya. Itu seperti apa, ayah dan bunda? Ada yang mau coba? Oh, boleh. Kalau saya biasanya itu ini, misal dia lagi enak-enak main mobil-mobilan, itu mungkin nangis karena dia itu memang selalu kalau diajak mandi itu paling nggak mau nangis. Itu biasanya saya ya udah mobilnya dibawa ke kamar mandi ya, mainan di kamar mandi. Itu dia baru mau. Itu saya. Boleh tepuk tangan ya dan bunda. Keren banget, itu juga salah satu solusi banget ya bunda. Jadi kalau tidak bisa meninggalkan kegiatan yang lainnya, dibawa aja kegiatannya. Yang penting kegiatan tujuannya itu tetap terlaksana. Nah, dengan kalimat yang lebih dari hati ke hati ya bunda. Nah, yang kedua, anaknya Bunda Yasmin nggak sengaja numpain susu ke lantai, padahal Bunda Yasmin baru ngepel. Nah, anaknya Bunda Yasmin ini kelihatan kayak takut, kayak pegang gelas sampai di situasi tersebut reaksi seperti apa yang Bunda Yasmin? Sambil diajarin tanggung jawab ya bunda ya. Oke. Boleh tepuk tangan untuk Bunda Yasmin. Oke, bunda-bunda ini keren-keren sekali loh. Oke, refleksi hari ini dari yang saya sampaikan, menurut Ayah Wildan, apa satu hal baru tentang komunikasi keluarga yang ayah itu tahu hari ini? Sudah saya pelajari tadi bahwa komunikasi itu penting. Komunikasi itu 80% itu kita mendengarkan, 20%-nya kita sebagai orang tua itu berbicara. Seperti itu. Jadi lebih banyak mendengarkannya ya. Oke. Nah, selanjutnya apa satu kebiasaan lama yang ingin diubah dari model parenting ayah dan bunda di sini untuk diterapkan di rumah hari ini? Gimana, Ayah Perdi? Itu sih, kalau anak kan hanya langsung saya kasih punishment. Oh, berarti ayah Perdi seperti itu? Nggak boleh ya ayah? Ya makanya ini nanti akan saya terapkan. Oke, siap. Boleh tepuk tangan untuk kita semua ya bunda? Oke. Jadi komunikasi adalah keterampilan, bukan sekedar bakat. Komunikasi itu dilatih, diasah, dikembangkan. Setiap perubahan kecil dalam cara orang tua mendengarkan hari ini adalah investasi terbesar bagi ketahanan keluarga dan masa depan anak kita. Terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ayah dan bunda di sini ada yang bertanya? Saya mau tanya. Ya, anak saya ini saya rasa itu kurang terbuka sama saya. Dia tuh kayak kurang aktif dalam menceritakan kesehariannya. Padahal kalau saya lihat dia sama temennya itu kayak banyak omong gitu loh. Tapi kalau di rumah itu nggak terlalu aktif. Nah, itu gimana? Kira-kira apa sebabnya? Terus gimana cara saya menangani? Oke, bunda.
seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kadang anak itu tidak dekat di dalam keluarga, tapi lebih dekat di luar. Dan dia merasa teman itu adalah keluarganya. Sedangkan keluarga ini ya sudah hanya struktural saja, ada ayah, ibu, dan anak seperti itu. Nah, kenapa sih kok anak saya gak deket sama saya loh, Bunda, lebih dekat sama teman-temannya? Mungkin ada hal yang gak bisa Bunda Fitri pahami dari anak. Misalnya, Ma, aku ini sukanya itu basket, sedangkan Mama itu nyuruh aku belajar matematika terus. Aku ini nggak mau, Mas. Sedangkan mungkin dari Bunda Fitri atau ayahnya, wis salah belajar matematika aja. Papamu ini orang NASA, nanti kamu tak terbangkan ke bulan. Makanya kamu belajar matematika yang benar. Nah, sedangkan aku ini nggak mau, Ma. Salah, manut papamu, manut. Nah, itu yang bikin dia merasa nggak dihargai. Nah, ketika dia di luar bersama teman-temannya yang sefrekuensi, dia bisa diterima. Jadi algoritma dia itu bisa masuk gitu loh ke teman-temannya. Mungkin ada kesalahpahaman yang tidak bisa disamakan seperti itu ya Bunda. Mungkin bisa dievaluasi dari sama ayahnya, kita kurang apa ya, kok anak kita kayak gini, mungkin seperti itu Bunda. Terima kasih. Mungkin saya akan lebih introspeksi parenting saya bersama suami. Oke, siap. Maka Bunda, berarti kalau yang saya tangkap itu kita juga nggak cuma harus menjaga komunikasi sama anak, kita kan berarti juga harus menjaga komunikasi sama Pasangan. ayahnya. Iya. Karena kalau misal ayahnya nggak sependapat, kalau kita kan nggak selamanya harus nyuruh anak itu menurut papanya atau ayahnya, kita yang harus membujuk ayahnya. Harus linear Bunda. Sama seperti kalau di pendidikan, pendidikan antara di rumah, di masyarakat sama di sekolah itu harus sama. Jadi kalau satu aja ada yang melenceng, misal teman rumahnya itu mohon maaf buruk, nah itu kan juga jadi buruk ya, berpengaruh. Nah sama kayak misal ayah dan Bunda, jangan minum es ya sayang ya, nanti adik batuk, nanti adik sakit. Terus ayahnya, beli es tiap-tiap, jangan ngomong Bunda. Nah, itu kan nggak boleh. Jadi parenting itu harus sama-sama, saya bilang A, kamu juga harus bilang A. Jangan saya A, kamu B. Nanti anak kita jadi memihak mana yang lebih menguntungkan dia. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya Bunda yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya sangat berterima kasih kepada Ayah dan Bunda atas waktunya, ketersediaan yang mendengarkan dan juga belajar untuk memperbaiki keluarga ya Bunda. Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangannya untuk Ayah dan Bunda. Oke. Saya sebagai pemateri, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.